Oke, jadi nanti kita akan punya sebuah kalimat adik-adik. Terus adjective clause ini berfungsi untuk menjelaskan noun, kata benda. Masih ingat kata benda apa? Anak kalimat itu adik-adik butuh yang namanya conjunctions atau kata hubung. Who itu digunakan untuk menggantikan orang, persons, manusia ya. Contoh kedua biar adik-adik tambah paham, ada dua kalimat lagi. My mom sees a cat, it plays a ball. Sekarang kita jadikan dalam satu kalimat, dua kalimat ini. Ingat ya bedanya, jadi jangan sampai ketukar. Kalau dia relative pronoun as a subject dia pakai who, kalau relative pronoun as an object dia pakai whom. Whom as a persons menggantikan person, sama which sama non person, that-nya sama fleksibel. Dia bisa menjelaskan persons atau non persons. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Mr. Fadi. Hari ini kita akan belajar namanya adjective clause. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh pimpin berdoa sekarang. Oke, thank you so much ketua kelas. Ketua kelas siapa yang nggak hadir hari ini? Oh, Abdul. Abdul kemarin juga nggak masuk ya? Nggak masuk lagi. Oke. Kita doakan Abdul sakit cintanya sembuh dan bisa masuk minggu depan. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar namanya adjective clause. Nah, terus apa sih adjective clause itu? Adjective clause itu anak kalimat. Nah, fungsinya apa sih? Silahkan lanjut dulu kita. Nah, jadi gini, adjective clause itu anak kalimat yang menjelaskan noun atau kata benda pada inti kalimat. Jadi nanti kita punya inti kalimat dan anak kalimat. Nah, adjective clause ini menjelaskan kata benda di inti kalimatnya. Oke, jadi nanti kita akan punya sebuah kalimat adik-adik. Terus adjective clause ini berfungsi untuk menjelaskan noun, kata benda. Masih ingat kata benda apa? Kata benda itu sesuatu yang bisa dikasih nama. Orang, hewan, kata benda yang kursi itu kata benda. Nah, jadi adjective clause itu anak kalimat yang menjelaskan noun pada inti kalimat. Oke, jadi dia itu berfungsi sebagai modifier atau pelengkap. Penjelas pada menjelaskan noun pada inti kalimat. Kita kayaknya masuk ke contoh aja biar semuanya pada connect pada penjelasan kita. Oke. Lanjut. Nah, sekarang Sir akan jelaskan adjective clause. Sebenarnya ada 4 adjective clause itu, tapi meeting kali ini kita jelaskan 2 bagian aja dulu ya. Terus yaitu dibagi 2, relative pronouns as subject dan relative pronouns as object. Jadi pada adjective clause itu dibagi 2, relative pronouns sebagai subjek, dia relative pronoun yang menggantikan subjek, atau relative pronoun yang menggantikan objek. Karena subjek dan objek itu noun. Jadi kita akan menjelaskan noun pada inti kalimat dengan adjective clause. Oke. 2 dulu yang kita pelajari meeting kali ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, anak kalimat itu adik-adik butuh yang namanya conjunctions atau kata hubung. Oke, kata hubung yang digunakan pada RPS, relative pronoun as a subject, itu ada 3, yaitu who, which, sama that. Who itu digunakan untuk menggantikan orang, persons, manusia ya, dan which digunakan untuk menggantikan non persons. Non persons ada yang tahu? Bukan orang, contohnya apa? Kursi, apalagi yang jalan di tanah mungkin, yang bergerak, kucing. Oke, good. Atau bisa pakai conjunctions that. That itu fleksibel, artinya dia bisa menggantikan persons atau non persons. Jadi dia fleksibel. Gunanya apa sih, Sir? Kalau ada that, kenapa harus ada? Kalau bisa pakai that, dia fleksibel pakai who atau which.
Kalau lagi speaking di informal sama teman-teman kan bisa pakai that saja biar aman. Tapi kalau teman-teman lagi ngambil tes IELTS atau tes TOEFL, relative pronouns-nya pakai conjunction yang spesifik, mau pakai who atau which tergantung dia menggantikan person atau non personnya. Oke, lanjut. Oke, ini contohnya. Jadi ada dua kalimat, I see a girl dan she eats an apple. Melihat seorang perempuan. Perempuan itu she eats an apple, dia makan sebuah apel. Nah, kalau di relative pronouns-nya kita jadikan satu kalimat, kita hubungkan pakai conjunctions. I see a girl who eats an apple. Kenapa pakai who? Karena who itu menjelaskan, itu menggantikan subject she. Oke, jadi who itu menggantikan subject she, makanya dia relative pronouns as subjects. Coba lihat kalimat lagi, I see a girl who eats an apple. Kan who subject she itu hilang dan digantikan dengan relative pronouns-nya, conjunctions di relative pronouns as a subject itu who. Karena who itu untuk menjelaskan relative pronouns as a persons. Oke. Lanjut. Contoh kedua biar adik-adik tambah paham, ada dua kalimat lagi. My mom sees a cat. It plays a ball. Sekarang kita jadikan dalam satu kalimat, dua kalimat ini. My mom sees a cat, itu kurang s, sees a cat, which play a ball. Kenapa pakai which? Karena which ini relatif conjunction di sini menjelaskan a cat sebelumnya. Nah, tadi pakai who karena dia menggantikan subject she. Sekarang dia pakai which karena dia menggantikan subject it. Oke? Di sini yang hilang, kita gabungkan dua kalimat ini kan jadi satu. Yang hilang dari dua kalimat ini adalah subject it. It itu digantikan dengan relative pronoun which. Jadi ibu saya melihat seekor kucing yang mana sedang bermain bola. Nah, which ini menjelaskan subject it. It itu apa? A cat. Oke, jadi dia which menggantikan subject it. Lanjut. Nah, dari dua kalimat yang tadi sebelumnya, which sama whom di relative pronouns as a subject itu bisa juga pakai that. Tapi kalau lagi adik-adik lagi ngambil tes IELTS or TOEFL harus tahu bedanya pakai who atau pakai which. Alright? So let's go to the second patterns. Yang kedua adalah relative pronouns as an object. Jadi relative pronouns yang menggantikan objek. Nah, conjunction yang dipakai itu bedanya nih. Kalau di as an object itu pakai whom. Tadi kan as an subject dia pakai who. Ingat ya bedanya. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau dia relative pronoun as an subject dia pakai who. Kalau relative pronoun as an object dia pakai whom. Whom as a persons menggantikan person, sama which sama non person, that-nya sama fleksibel. Dia bisa menjelaskan persons atau non persons. Lanjut. Contohnya gini. Saya melihat seorang perempuan, kalimat pertama, kalimat kedua ya, my brothers likes her. Saudara laki-lakiku suka sama dia perempuan. A girls, her kan? As an object. Kita gabung jadi satu kalimatnya dengan relative pronouns. I see a girl whom my brothers likes. Saya melihat seorang perempuan, gadis gitu, yang mana yang saudara laki-lakiku suka. Di sini her-nya itu dihilangkan, makanya her tetap tulis tapi garis bawahi. Harusnya sudah nggak ada. Jadi bukan I see a girl whom my brothers likes her, karena dalam satu kalimat itu nggak boleh ada dua objek. Di sana ada objek a girls, terus nggak boleh lagi ada her. Karena whom di sini sudah menjelaskan a girls. Jadi siapa yang saudara laki-laki suka, a girls. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, kalimat kedua, contoh kedua dalam relative pronouns as an objects. Yang pertama adalah we know the cat. Kami tahu nih ada kucing nih. My parents found that. Yang mana kalimat kedua orang tuaku yang nemuin. Nah,
Kalau jadikan satu kalimat dan pakai relative pronouns, we know the cat which my parents found. Kenapa pakai which nggak pakai whom? Karena dia menjelaskan the cat yang mana dia non persons. Jadi which di sini menjelaskan the cats. Kami menemukan kucing yang mana kucing tersebut ditemukan oleh orang tuaku. Nah, jadi which ini menjelaskan objects the cats. Kenapa it's-nya hilang? Kenapa nggak we know the cats which my parents found it? Karena it itu sudah jadi dia nanti kalau ada it lagi dia double objects. Jadi found-nya hilang. Oke, jadi kesimpulannya gini. Kalau relative pronouns and subjects itu dia diikuti oleh kembali lagi. Oke. Jadi kesimpulannya gini ya. Bedanya RPS sama RPO itu terletaknya setelah conjunctions. Jadi setelah conjunctions di RPS itu diikuti oleh verb. Oke, diikuti oleh verb tergantung anak subjek pada anak kalimatnya. Place. Kenapa place tambah s? Karena subjek pada anak kalimatnya, kalimat kedua itu it. Dia setelah conjunctions itu verbs. Bedanya sama RPO atau relative pronouns as an objects, kita lihat contohnya next. Oke. Bedanya di RPO sama di RPS, setelah conjunctions whom itu diikuti oleh subjects sama verb. Alright, bedanya setelah conjunction kalian taruh subjects dan verbs. Oke, itu bedanya. Itu kesimpulan kita hari ini, teman-teman. Adik-adik, setelah ini Sir ada contoh soal. Oke, sebelum Sir tutup, ada yang mau ditanyakan sebelum selesai? Sudah paham sih, thank you. Setelah ini kan sudah paham, Sir akan ngasih contoh soal. Itu jadi oleh-oleh aja untuk di rumah. Silakan soalnya ini. Soalnya sudah dicatat semua kan? Sudah. Sekian materi dari Sir. Semoga bisa diserap dengan baik. Setelah itu kita akan menjelaskan, Sir akan jelaskan adjective clause yang 2 bagian sisanya. Apa itu? Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.